Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy dengan NIM F1D1222014. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan bahan galian industri pasir kuarsa sebagai amplas. Dan ini merupakan mata kuliah rekayasa bahan galian industri. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk di dalamnya berbagai jenis material, yaitu mineral non-logam seperti pasir kuarsa. Nah, pasir kuarsa atau pasir silika ini adalah bahan galian industri yang memiliki kandungan utama berupa mineral kuarsa atau SiO2. Nah, salah satu bentuk pemanfaatan pasir kuarsa adalah sebagai bahan baku pembuatan amplas. Amplas merupakan material abrasif yang digunakan berbagai industri seperti kayu, logam, otomotif, peralatan rumah tangga. Nah, karakteristik pasir kuarsa ini memiliki karakteristik yang tinggi, stabil secara kimia dan tahan panas, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam konstruksi amplas. Namun selanjutnya pemanfaatan pasir kuarsa di Indonesia mentah tanpa pengolahan lanjutan. Pengolahan pasir kuarsa menjadikan amplas tidak hanya memberikan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memberikan peluang kerja, mengurangi ketergantungan pada impor bahan abrasi, dan meninggikan daya saing industri lokal. Adapun tujuan penelitian berikut merupakan 1. Mengkaji karakteristik pasir kuarsa sebagai bahan baku abrasif. 2. Menjelaskan tahap proses pengolahan pasir kuarsa menjadi amplas. Dan yang terakhir merupakan identifikasi pemanfaatan dan spesifikasi produk amplas dari pasir kuarsa. Nah, lanjut, pasir kuarsa adalah mineral silika yang memiliki sifat fisik kimia yang sangat stabil, keras, tahan aus, serta tahan terhadap panas dan korosi. Pasir kuarsa ini yang tajam dapat memungkinkan amplas untuk mengikis atau menghaluskan permukaan material secara efektif. Butiran pasir kuarsa ditempelkan pada kertas, kain, dan lapisan untuk menghaluskan atau membersihkan permukaan benda keras, dan ketahanan pasir kuarsa ini terhadap panas tahan lama, efisien dalam proses pengamplasan bahan abrasif. Pada amplas ini memberikan kemampuan pengikisan yang baik dan tahan. Berikut merupakan contoh dari pemanfaatan amplas. Yang pertama, proses pengamplasan kayu menggunakan tangan, dan yang kedua merupakan proses pengamplasan menggunakan mesin amplas. Nah, selanjutnya ini adalah proses pengamplasan. Nah, pada tahapan proses pengamplasan pasir kuarsa ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, proses persiapan bahan baku. Yang kedua, itu ada proses lapisan perekat. Terus yang ketiga adalah lapisan perekat kedua. Terus selanjutnya itu ada proses pemotongan dan finishing. Dan terakhir adalah proses pengemasan atau penjualan produk kepada konsumen-konsumen yang membutuhkan. Nah, terus ada juga pemanfaatan produk amplas dari pasir kuarsa. Nah, amplas ini digunakan untuk meratakan, mengikis, atau menghaluskan permukaan bahan tertentu sebelumnya memasuki proses lanjutan seperti pengecatan, pelapisan, atau perakitan industri. Berikut manfaat-manfaatnya dalam berbagai industri. 1. Seperti industri kayu, itu untuk pengamplasan permukaan model. Terus yang kedua ada industri logam, itu membersihkan karat atau menghaluskan permukaan. Dan yang ketiga itu pada industri otomotif, pada tahap finishing atau pengecatan dan pewarnaan. Dan yang terakhir itu ada rumah tangga untuk kerajinan tangan. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, pasir kuarsa merupakan mineral non-logam yang sangat potensial dan memanfaatkan sebagai bahan baku amplas. Sifat fisiknya yang keras dan stabil secara kimia menjadikan sangat cocok untuk aplikasi abrasif. Melalui proses pengolahan yang meliputi pemilihan bahan, pencampuran, pelapisan, hingga finishing, pasir kuarsa
dapat diubah menjadi berbagai bentuk produk amplas yang digunakan luas berbagai industri pengolahan. Nah, pada pengembangan industri amplas, berbagai pasir kuarsa di Indonesia akan meningkatkan nilai tambah ekonomis serta mendukung program hilirisasi sumber daya alam nasional. Nah, itu saja pemaparan makalah dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.